kasih kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Pembahasan kali ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian dan ciri teks biografi, yang kedua jenis teks biografi, yang ketiga struktur teks biografi, yang terakhir keempat yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, ada yang udah tahu apa itu teks biografi? Ya, betul. Dalam KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan menurut Kemendikbud, biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima dan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan menurut tokoh Wahono, biografi sebagai cerita yang bersifat faktual, di mana cerita tersebut ditulis berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penulis. Inti dari teks biografi adalah memberi contoh baik kepada para pembaca. Nah, apa saja itu ciri-ciri dari teks biografi? Teks biografi mempunyai 6 ciri. Yang pertama yaitu berisi fakta hidup tokoh yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin. Yang ketiga yaitu bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat, berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. Yang kelima, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Yang keenam, terdapat struktur yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri teks biografi. Berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu biografi dan autobiografi. Biografi yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Mas Azil bisa membacakan? Bisa? Itu yang berdasarkan isinya. Biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seseorang tokoh secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan. Biografi perjalanan karir. Biografi yang isinya tentang perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini. Selanjutnya sekalian Mas. Suatu biografi yang penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Kemudian suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin dan sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan penerbit. Ada 2. Yang pertama, buku sendiri. Suatu biografi yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi dari penulisan, percetakan, dan pemasaran yang ditanggung oleh diri sendiri. Yang kedua, buku subsidi. Suatu biografi tokoh yang biaya penulisannya ditanggung oleh sponsor. Nah, ada 3 struktur dalam teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga yaitu reorientasi.
Orientasi berisi pengenalan. Misalnya membahas mengenai latar belakang keluarga, nama tokoh, riwayat pendidikan, dan tempat tinggal. Yang kedua, peristiwa penting berisi rangkaian peristiwa meliputi kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Ini berisi suka duka yang dialami tokoh hingga menjadi sampai sekarang ini. Yang ketiga, reorientasi berisi simpulan terhadap rangkaian peristiwa yang diceritakan tokoh sebelumnya. Nah, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti tunggal seperti ia, dia, dan beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti belajar, membaca, dan berjalan. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat ini diberikan untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. 4. Menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh seperti diberi, ditugaskan, dan dipilih. Kelima, menggunakan kata kerja mental untuk penggambaran peran tokoh, yaitu memahami, menyetujui, dan menginspirasi. Terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, dan ataupun nomina yang berkaitan dengan waktu, seperti sebelum, sesudah, selanjutnya, kemudian. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu mempunyai kuis dan kalian untuk mengerjakan kuis tersebut. Kuisnya dapat diakses di grup ya teman-teman. Ayo teman-teman ojin. Ada kodenya 510533. Ini udah semua? Udah. Ibu start ya.
Ini udah semua? Udah. Yang pertama yang princess siapa ini? Wah, selamat Mbak Aning. Yang kedua Riz. Siapa ini Riz? Oh, Mbak Aya. Selamat Mbak Aya. Yang ketiga membanteng. Oh. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Ini dijawab secara individu. Nanti Ibu akan menunjuk 3 siswa untuk maju ke depan mempresentasikan hasil jawaban kalian ya. Enggak ada PR. Tak kira.
Iya. Oh, belum. Yuk kan tetap lewat kan? Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan ini ya teman-teman. Iya. Ih, direkam nih. Udah anak-anak? Udah. Ibu akan menunjuk tiga siswa untuk maju ke depan ya. Yang pertama yaitu Mbak Nobita, yang kedua Mbak Melina, dan yang terakhir Mbak Aya. Silakan untuk maju ke depan. Ini yang nomor 1. Yang pertama, jawabannya adalah keteladanan yang dapat diteladani dari Raden Ajeng Kartini adalah dengan keberanian dan pengorbanan tulus, Kartini mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Kartini ingin memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajar menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Sudah, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Novita. Selanjutnya yang kedua yaitu analisislah struktur teks biografi di atas. Struktur teks biografi di atas pada bacaan R.A. Kartini tokoh emansipasi wanita. Yang pertama ada orientasi, itu di paragraf pertama.
Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Kemudian pada paragraf 2 sampai 3 itu dinamakan peristiwa penting. Kemudian pada paragraf 4 itu ada reorientasi, yakni yang berbunyi tanggal 17 September 1904 Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Jadi ada berapa struktur, Mbak? Ada 3 struktur: orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Betul. Nah, yang terakhir yaitu analisislah aspek kebahasaan pada teks biografi tersebut. Aspek kebahasaan dalam teks biografi tadi yaitu yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia. Contohnya, ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kemudian yang kedua menggunakan kata sambung setelah itu, sejak itu. Contohnya, setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi oleh orang tuanya. Contoh yang kedua, sejak saat itu timbul keinginan untuk memajukan wanita Indonesia. Unsur kebahasaan yang ketiga menggunakan kata kerja mental, memahami, dan memajukan. Contohnya, kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dari surat kabar yang dibaca, ia selalu menanyakan kepada ayahnya. Contoh yang kedua, timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Unsur kebahasaan selanjutnya menggunakan kata kerja pasif, yaitu diberi. Contohnya, ia memohon diberi beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Contohnya, ketenaran tidak membuat Kartini menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapapun. Sudah, Bu. Terima kasih, Mbak Aya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di sana terdapat 3 struktur penting, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran sore hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.